Halo, kembali lagi bersama saya Andreas Kevin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek saya mengenai sen- rancangan sensor ultrasonik untuk deteksi jarak objek bawah air. Nah, tujuan dari rancangan ide saya ini, saya memiliki tujuan karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara Indonesia punya sangat banyak pulau. Nah, sehingga negara Indonesia itu diuntungkan dari segi pulaunya. Nah, dengan pulau sebanyak itu tentu adanya perlunya kita pertahanan yang lebih kuat di bagian kepulauan. Nah, selain itu pada kapal selam ini juga diperlukan dalam suatu negara, dalam militernya, keamanannya, ataupun dalam penelitiannya. Karena dengan kapal selam dapat memanfaatkan banyak hal. Nah, permasalahan utama yang muncul ini adalah adanya objek bawah laut ini. Adanya objek bawah laut yang dideteksi kapal selam. Nah, dalam ide saya kali ini, saya berusaha untuk menggunakan Proteus dan Arduino IDE untuk membuat suatu rancangan sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini saya pasangkan ke bagian kapal selam bagian depannya untuk mendeteksi adanya objek atau tidak, kan? Nah, kalau kita masuk ke dalam Arduino Proteusnya, nah ini ada beberapa bagian, ada beberapa komponen yang kita perlukan untuk merancang. Nah, di sini kalau ini berhubungan dengan sensor ultrasonik, maka jelas kita butuh adalah sensor ultrasonik. Nah, lalu kita juga menggunakan board. Board ini yang kita gunakan adalah board Arduino Uno. Nah, lalu kita memberikan sinyal hasil outputnya, hasil yang dihasilkan dari sensor tersebut berupa lampu merah, lampu hijau, buzzer, lalu ada ini virtual terminal. Nah, saya jelaskan satu-satu. LED ini ada dua. Mengapa saya menggunakan LED ini ada dua? Dikarenakan LED merah memberikan sinyal bahwa adanya bahaya di depan, adanya masalah pada jarak sekian. Nah, LED hijau ini memberikan sinyal bahwa oh, keadaan aman, maka LED hijau menyala. Buzzer. Buzzer ini apabila bahasa sederhananya saya menggunakannya, maka ini adalah speaker. Tapi buzzer ini berbeda dengan speaker. Berdasarkan literasi yang saya baca, buzzer ini lebih sering digunakan untuk alarm, dan lain-lain karena memiliki suara yang keras, dapat digunakan sebagai loudspeaker gitu. Nah, sedangkan pada speaker dia memiliki suara yang lebih pelan. Kalau kita cari perbedaan suara speaker dan buzzer, nah, speaker alat di HP mendengarkan suara ketika ada telepon. Biasanya diletakkan di atas LCD. Buzzer adalah alat di HP fungsinya membesarkan suara speaker, loudspeaker, dan fungsi lain mendengarkan musik. Jadi buzzer ini memiliki suara yang lebih besar loh gitu kan. Karena di dalam kita tidak mungkin menggunakan speaker yang suaranya kecil. Lalu di sini ada virtual terminal. Virtual terminalnya ini tujuannya ini untuk memberikan isyarat tertulis bahwa awas bahaya ada jarak ada bahaya di jarak sekian. Ada objek di depan sana, tidak ada objek di depan sana. Nah, ini munculnya itu dari virtual terminal. Sehingga adanya tiga komponen yang membantu di dalam kapal tersebut. Apabila salah satu komponen rusak, maka masih ada dua komponen lain yang masih berguna. Maka kita menggunakan tiga komponen. Nah, sedangkan di sini saya juga, mohon maaf. Nah, di sini saya juga menggunakan adanya, eh, nah, pot HG. Nah, ya ini pot HG ini, apabila saya lihat di sini, nah, potensiometer. Nah, potensiometer ini sering digunakan di perangkat elektronik. Resistor yang nilai resistensinya dapat diatur sesuai kebutuhan. Karena ini kita tidak membuat alatnya, maka kita menggunakan ini untuk menentukan berapa jaraknya, seberapa jauhnya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan codingan pemrograman untuk kita masukkan programnya ke board Arduino ini. Kita perlu masukkan programnya ke board Arduino ini.
Dan kabel-kabelnya kita juga perlu pasang. Anggapannya kabel-kabelnya ini belum pasang. Nah, kita lakukan pemrograman dengan Arduino IDE. Nah, apabila kita lihat, nah, yang pertama yang kita lakukan adalah trik pin. Nah, pada sensor ultrasonik ini adanya trigger. Maaf. Nah, adanya trigger. Trigger pin ini kita hubungkan pada port 3 di Arduino board ini. Maka kita dapat lihat ketika kita klik, nah trigger pinnya ini terhubung di 3. Lalu echo pinnya kita buatnya di 4. Echo pinnya kita buatnya di 4. Nah, speaker ini, nah buzzernya kita buatnya menghubung ke 13. 13. Nih, 13. Lalu ada lampu LED merah, kita hubungkan ke kabel 12. Maaf, LED merah kita hubungkan ke kabel 12. Lalu ada LED hijau. LED hijau ini kita hubungkan ke kabel 11. Nah, seperti ini. Kita perlu ini groundnya untuk akhir dari listriknya berjalan lah gitu kalau bahasa sederhananya. Lalu kita perlu definisikan dulu duration nama distance. Nah, untuk ini saya akan jelaskan selanjutnya nanti karena langsung kita pakai. Yang pertama, void setup. Void setup ini kita perlu yang pertama melakukan serial begin. Ini adalah komunikasinya, kecepatan komunikasinya. Artinya adalah 1600 bps. Serial beginnya adalah 9600 bps. Nah, kecepatan komunikasinya. Lalu pin mode. Pin mode ini kita lakukan adalah pemberian kondisi. Kita kasih tahu nih, sebenarnya trigger pin ini, echo pin ini, buzzer ini, LED ini itu kondisi input atau output sih sebenarnya gitu kan. Kondisi input atau output ini kondisi apa untuk kita lebih tahu? Secara sederhananya, apabila kita buka kalkulator seperti ini, nah kita cobalah 1 ditambah 1 sama dengan 2A. Kondisi input ini adalah ini. 1 ditambah 1 ini terdiri dari angka dan operator. 1 adalah angka, lalu tambah ini adalah operator, sama dengan ini adalah operator. Ini adalah kondisi input, kita masukkan itu kondisinya. Nah, lalu 2 ini adalah kondisi output, hasilnya gitu kan. Nah, jadi dapat kita lihat trig pin ini sebagai output, artinya ini adalah sebagai output, echo pin ini sebagai input. Echo pin sama trig pin ini apaan sih sebenarnya? Nah, trigger sama echo ini sebenarnya apaan sih kalau kita lihat di sini? Nah, apabila kita melakukan pencarian, kita bisa lihat trig pin, trigger atau penyulut. Pin ini digunakan untuk membangkitkan sinyal ultrasonik. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, ketika ada 2 orang, anggap aja ada orang A, maaf, anggap aja ada orang A, lalu ada orang B, lalu ada orang B. Nah, orang A ini teriak, gitu kan. Orang A ini memberikan sinyal berupa teriakan. Contohnya orang A ini teriak, saya gitu kan. Nah, itu ada trigger pinnya gitu kan. Sedangkan echo pinnya itu mendeteksi sinyal pantulan ultrasoniknya. Nah, jadi echo pin ini adalah si B ini yang ngejawab gitu kan. Contohnya A-nya yang teriak gitu. Nama kamu siapa? Dia teriak ke B. B ini menjawab, saya B gitu kan. Nah, itu jawaban yang diberikan kepada si A untuk memahaminya lebih simpel gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kita ada menggunakan LED. LED merah. LED merah ini dikatakan sebagai output. LED merah ini sebagai output, LED hijau juga output. Speaker ini juga adalah output. Mengapa? Karena ketika kita ingin munculnya ini berupa hasilnya ini berupa LED merahnya menyala atau LED hijaunya menyala atau speakernya menyala gitu kan. Kita ingin memberikan hasilnya kayak kalkulator inilah. Kita ingin memberikan hasilnya 2 ini kan atau yang baru gitu kan. 3 dikali 5 gitu kan. Kita ingin memberikan hasilnya 15 gitu. Maka LED lampunya LED red, green LED, speakernya kita definisikan sebagai output hasilnya. Nah, sekarang kita melakukan void loop, perulangan. Artinya
program ini dijalankan secara berulang. Nah, program ini dijalankan secara berulang. Nah, di sini kita bisa lihat digital write track pin low, delay microsecond. Artinya kita membuat trigger pinnya ini kita netralkan dulu. Kita netralkan dulu dengan artinya di sini low kita netralkan dulu. Nah, selanjutnya delaynya. Waktu delaynya ini dua dua millisecond kalau nggak salah. Lalu ini ada trigger pinnya kita ubah jadi high. Kita suruh dia kirimkan sinyal. Kita kirimkan sinyal, lalu kita berikan delay 10. Habis itu, habis kita udah kirimkan sinyal, kita buat dia kembali ke low. Nah, durationnya ini, nah seperti yang saya bilang tadi, kita udah kirimkan sinyal nih. Kita tunggu jawaban dari si B-nya. Nah, durationnya ini adalah echo pin high. Nah, kita mau atur dia jadi high. Kita ingin atur dia ini untuk membaca gitu kan. Kita ingin atur dia untuk membaca. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungannya ini kita gunakan durasi dikali 0,000148 dibagi 2. 148 ini dibagi 2 ini adalah apa sih? Ini adalah kecepatan. Kecepatan kecepatan suara di dalam air gitu. Kecepatan suara di dalam air. Nah, kita ubah rumusnya jadi seperti ini. Jadi yang diterima durasi yang diterima kembali oleh si A ini dikali dengan 0,000148 dibagi dengan 2. Nah, kita udah dapat hasil distance-nya ini. Selanjutnya kita melakukan kondisi if. Kita melakukan kondisi jika. Nah, jika hasil ini kayak hasilnya dalam bentuk berapa sih jauh jaraknya. Contohnya ini kayak hasilnya ini jauh jaraknya ini 30 gitu kan. 30 cm. Semuanya dalam bentuk sentimeter gitu kan. Nah, ini jika kondisi jarak lebih kecil daripada 300 meter, 300 cm. Nah, artinya kita dapat gambarkan seperti ini. Saya naikkan, saya berikan ini, lalu saya berikan ini. Nih, lalu ini anggapannya. Nah, ini anggapannya kapal selam J. Nah, artinya jikalau jaraknya ini lebih kecil daripada 300 cm, maka jarak dari kapal selam ke objeknya ini kan dekat ya. Nah, apabila jaraknya dekat, maka otomatis saya ingin buatnya lampu merah ini hidup, lampu hijau mati, speakernya ini hidup. Lalu dia memberikan info gitu, memberikan dari tampilannya ini. Nah, tampilannya virtual terminalnya ini dia kasih kasih munculkan satu teks info gitu. Hati-hati ditemukan adanya halangan pada jarak. Nah, jarak sekian gitu kan. Nah, tapi apabila C of E. Nah, tapi apabila dia mendeteksi ada objek nih, tapi objeknya itu lebih jauh gitu kan. Di atas 300 cm gitu kan. Oh, masih jauh objeknya gitu kan. Nggak mungkin kan objek yang masih jauh gitu kan. Misalnya kapal kita ini masih di dasar gitu kan. Objeknya itu masih di bawah sekali. Itu alarmnya udah berbunyi gitu kan. Kita tidak ingin seperti itu gitu kan. Karena objeknya masih jauh, kita ingin lampu merahnya ini sebagai lampu bahaya ini mati. Kondisinya low, mati. Nah, lampu hijaunya ini hidup. Nah, speakernya ini juga mati. Tapi kita konfirmasi dong jaraknya berapa jauh, siapa tahu error kan? Siapa tahu lampunya atau speakernya error, maka kita juga konfirmasi pakai teks. Oh, jaraknya masih sejauh ini nih, gitu. Oh. Nah, kita berikan delay. Delaynya itu adalah 3000. 3000 itu adalah 3 detik. Mengapa saya memikirkan 3 detik?
Karena saya memikirkan ketika ada objek berupa ikan atau binatang yang lewat, nah maka kalau binatangnya itu nempel sedikit gitu kan, tidak ada selang waktu, objeknya ini baru lewat sedikit gitu kan, masa langsung bunyi gitu kan. Minimal kita kasih objek 3 detik gitu, supaya dia itu bisa, oh deteksi, oh enggak ada, ternyata sebenarnya itu yang tadi ikan lewat gitu lah. Saya memikirkan seperti itu. Nah, sekarang ini ada buzzer. Oh ya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya menggunakan buzzer di sini. Saya ada mengambil contohnya di sini. Nah, saya ada membuatnya. Ini adalah buzzer. Saya contohnya. Hasil suara dari buzzer, hasil suara dari buzzer ini panjang. Saya tidak tahu di sini kedengar atau tidak, tapi suaranya itu berupa, saya memberikan suaranya itu berupa tit, gitu ya, panjang suaranya. Tapi berbeda apabila kita menggunakan, saya coba buat baru lagi, apabila kita menggunakan speaker. Speaker, aktif, kita kasih aktif, masukkan speaker. Kita coba pakai speaker, sambungkan kabelnya ke sini. Saya butuh ground. Ground. Bukan ground ini. Ground. Sambungkan ujungnya ke sini. Lalu saya perlu listriknya DC. Ya. Saluran listriknya saya sambungkan ke sini. Lalu tegangannya itu saya anggaplah 12 volt. Lalu speakernya ini, nah cukuplah. Nah, apabila kita gunakan speaker, saya tidak tahu di ini terekam bunyinya atau tidak, tapi apabila kita menggunakan speaker maka bunyinya dia akan tit 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 tit. Bunyinya itu kecil dibandingkan dengan buzzer. Buzzer ini bunyinya itu besar. Seharusnya buzzer ini bunyinya itu besar. Saya tidak tahu ini seharusnya sih terekam ya. Suara speaker itu brup, brup, kecil suaranya. Nah, maka di sini saya menggunakan buzzer. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan sih? Nah, kita lakukannya kita convert ini. Kita convert, kita coba runkan dulu, jalan tidak? Oke, jalan. Kita convert, export binary, export, sudah export, done, artinya udah selesai. Di sini kita ambil file hex-nya, kita copy, kita lihat paling bawah ini, kita copy file hex-nya, ya ini, Ctrl C, kita copy, kita masukkan ke dalam Arduino-nya. Klik kanan, edit properties, let Ctrl V, paste. Oke. Oke, saya segarkan dulu, saya reset apabila ada error dan lain-lain, saya turun lagi. Nah, sehingga hasilnya ketika kita jalankan, nah dia akan, nah ketika ada jarak, ketika ada objek yang terlalu dekat, dia akan muncul. Wah, 2 cm nih muncul. Dia akan ulangi setiap berapa detik sekali. Kita coba naikkan. Kita naikkan. Nah, 3 cm ini. Dia masih hitung nih, ada jaraknya pada objek 3 cm ini. Nah, masih dia hitung adanya pada 3 cm. Kita coba naikkan. Ini harusnya perlahan dia naiknya. Sampai dalam berapa kondisinya. Apabila kita ingin cepat, kita coba ubah codingannya di sini. Kita coba ubah codingannya menjadi, maaf, 3. Kita ubahnya jadi 3 aja. Ctrl S. Sketchnya export compare binary.
Sudah terekspor. Kita coba copy ininya, Ctrl C. Saya coba ubah ininya supaya kita dapat hasilnya lebih cepat. Nah, saya tidak masuk akal apabila membuat video terlalu panjang. Mohon maaf. Ctrl C, saya masukkan ke dalam ini. Ctrl P, paste, oke. Nah, tes. Nah, di sini saya coba lagi, saya ubah codingannya. Nah, ini saya percepat waktunya 30, lalu jaraknya adalah 3. Untuk lebih jelasnya, kita coba compare, export to complete binary. Oke, kalau udah kita copy hexnya bagian sini kalau tidak salah. Bagian sini. Maaf, salah. Di bagian sini. Kita coba copy. Duh, agak nolak dia. Nah, kita coba Ctrl C, lalu kita coba masukkan ke bagian ininya. Oke, ini pakai klik 2 kali bisa kita edit ya. Lalu kita ubah debugnya, kita matikan dulu biar errornya yang sebelumnya ini hilang. Kita coba run. Ini ada error nih. Error kita perbaiki lagi. Tidak apa, kita perbaiki aja. Perbaiki sampai selesai. Ini tidak tercopy artinya. Copy, paste. Oke. Bugnya kita matikan bugnya. Coba run. Nah, ditemukan jarak pada 2 cm. Ini saya pakai yang bagian di sininya ini delaynya ini waktunya dia terus update terus ya. Sebagai contoh, kita coba. Nah, apabila jaraknya 3 nih dia aman nih. Aman. Kita coba naikkan sampai jaraknya itu nyampe 4. 4 juga aman. Lampu hijaunya indikasi lampu hijaunya menyala. Kalau kita turunkan sampai 2 atau sampai 3 gitu kan. Karena ini adalah bilangannya 3 gitu kan. Seharusnya kan ada koma berapa gitu kan. Ini komanya tinggi ini. Nah, dia 2 ini dia muncul suaranya. LED indikasi LED merahnya ini menyala. Nah, dengan demikian kita dapat katakan bahwa program ini berhasil gitu. Nah, saya ini untuk jaraknya, delaynya ini waktunya bisa disesuaikan. Ini jaraknya juga bisa disesuaikan kita keinginannya ini berapa. Nah, tujuan saya menggunakan adanya lampu merah, indikasi lampu merah. Tunggu saya matikan dulu suaranya biar diberisi. Nah, supaya ini kita dapat melihat nih. Oh, benar nggak sih jaraknya di sini? Oh iya benar. Virtual terminalnya ini hasilnya seperti ini. Karena karena kita takut, kita ingin memastikan. Oh, lampunya indikasinya hijau aman. Suaranya enggak nyala aman. Ada 3 indikator gitu. Nah, apabila dia nyampe 2, oh 3 indikator. Suaranya beneran nyala, lampunya beneran nyala, ada halangan dikasih tahu. Nah, maka ini dapat kita katakan ini memberikan lebih banyak indikator, semakin banyak indikator menyala ini kita memprediksi mencegah kerusakan pada indikator tersebut. Nah, selanjutnya apabila kita lihat pada di sininya tujuannya kita di sini ini kita pasangnya saya memiliki ide untuk memasangkan ke bagian depan pada kapal selam. Nah, tujuannya agar kapal selam ini karena di depannya kita takut nabrak di depannya. Berjalan di depan karena takut nabrak. Nah, maka kita pasangkan sensornya itu di depan agar dia tembakkan sensor, dia dapat membaca di depan. Oke, baik, sekian. Terima kasih mengenai presentasi ide saya mengenai rancangan sensor ultrasonik untuk deteksi jarak objek di bawah air. Saya berharap agar eh, pemanfaatan ini dapat diterapkan dan dapat dikembangkan untuk menjadi pemanfaatan yang lebih bagus di masa kedepannya. Sekian dari saya, Andreas Kevin. Terima kasih.